Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Blogger. Pada video kali ini saya akan lagi membuat video seputar eBay. Jadi ini adalah video sekitar di video nomor 66 atau 67. Kenapa sih kita belum memulai juga di eBay? Apa sih ketakutan kita terbesar pada saat ingin berjualan di eBay ya teman? Jadi saya akan sharing pengalaman saya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya teman. Subscribe dulu, aktifkan loncengnya karena ke depan saya akan membuat video seputar eBay ya teman. Nah, ini ada yang menarik ketika saya lagi browsing di Facebook grup. Nah, jadi ada seorang seller yang bernama Jimmy James. Dia ini juga seller dari US gitu kan. Intinya dia berjualan barang, kemudian ada seseorang pembeli yang membeli barang milik dia, istilahnya spare part lah. Ternyata setelah barang itu sampai di tempat pembelinya, barang itu pembelinya komplain teman dan ingin mengembalikan barangnya ke Jimmy, dan ia bingung karena dia masih baru di eBay kan, jadi dia harus bagaimana kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin kayak gini teman. Ini jadi percakapan dia dengan pembeli dia di screenshot, dan kalau saya cek ini apa namanya ya, saya pernah ngalamin yang namanya return teman. Dan memang salah satu ketakutan saya terbesar ketika saya berjualan barang di eBay itu adalah ketika barang saya itu sampai di sana rusak, kemudian dia kembalikan, terus perihal biaya gimana ya teman. Sebenarnya saya sudah pernah membuatkan video tentang return ini, tapi saya coba bahas ya, karena yang saya buat kemarin itu videonya yang ini saya munculkan di pojok kanan atas itu notifikasi videonya. Kalau kalian mau nonton silahkan dulu nonton video yang itu, atau mau lanjut di sini boleh. Nah, yang video tersebut adalah pada saat itu saya mengirimkan barang itu ke Eropa, saya lupa negara apa dulu. Kemudian ternyata salahnya saya sebelum saya kirimkan, saya juga bilang bahwa ini adalah untuk satu pieces apa namanya pengiriman Indomie. Kemudian saya bilang ke sana. Ternyata setelah sampai di sana dia kira itu satu pieces itu satu kardus teman-teman. Ya karena dia salah mengira, makanya dia kembalikan lagi ke saya. Untuk pengalaman saya yang return tadi itu jadi menyebabkan saya tuh harus menombok sekitar ada berapa ya, 33.000 kalau nggak salah untuk cukainya, karena saya jualnya di sekitar harga 100.000, makanya masuk ke Indonesia lagi cukainya sekitar 33%. Jadi 33.000. Otomatis ya barang yang Indomie yang saya jual ke Eropa, ongkir saya pakai free shipping itu udah hangus, kemudian balik lagi harus ditambah biaya cukai. Saya bilang saya nggak terima dengan orang kantor pos yang ngantar ke saya. Saya bilang gimana kalau saya tolak, kata dia. Enggak masalah bos, nggak apa-apa, ya udah. Jadi walaupun barangnya nyampe ya, karena itu harganya saya beli Indomie cuman harga 2.000, udah ongkir saya hangus, kemudian saya harus bayar istilahnya untuk biaya return pajaknya masuk dari luar ke Indonesia, saya double rugi lah teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi return itu, ini untuk jangka panjang ya teman, itu hadapi saja, kita terima saja teman. Kenapa saya bilang ini harus dihadapin? Ya itu adalah salah satu tantangan terbesar kalau kita berjualan eBay itu. Pastilah misalnya dari 1.000 transaksi itu pasti ada 1 atau 2 barang yang minta return. Kalau murah harga barang tersebut, misalnya teman-teman pakai ongkirnya itu nggak free shipping ya, tapi flat rate. Jadi yang dikembalikan itu adalah biaya untuk produknya aja, harga barangnya teman. Tapi kalau teman-teman free shipping, kalau free shipping kan include apa namanya ongkirnya di sana, harga barangnya di sana, keuntungan teman-teman di sana, ya itu berarti teman-teman dapat musibah, istilahnya merugi. Tapi kalau teman-teman tipenya flat rate itu teman-teman yang dikembalikan itu hanyalah harga barangnya, sedangkan untuk ongkirnya itu kita bisa pegang lagi teman. Enaknya kalau di flat rate kayak gitu ya. Kemudian ketakutan terbesar saya kedua pada waktu saya berjualan itu, bagaimana cara mengirimnya. Nah, ini buat teman-teman seller pemula, kalau misalnya belajar eBay itu ya kita harus tahu dulu bagaimana cara mengirimkan barang itu, harus kirim lewat mana kan. Nah, sebenarnya ada banyak itu pengiriman kurir di eBay itu. Saya udah banyak, ada 3 atau 4 video saya buatkan, mulai dari pengiriman lewat kantor pos,
kemudian macam-macam ekspedisi yang mendukung pengiriman dari Indonesia ke luar negeri, maupun biaya-biayanya teman-teman yang saya sudah bilang. Nanti teman-teman cek sendirilah di playlist saya. Nah, dari situ saya juga, makanya saya dulu waktu awal-awal memulai eBay ini dari 2019 saya nggak segera mulai karena saya nggak tahu nanti harus kirim lewat mana teman-teman. Cuma seiring berjalan dengan waktu dari sejak tahun 2019 sampai 2024 saya memberanikan diri, istilahnya kepepet lah pengen belajar eBay, tapi saya harus juga melawan mental saya sendiri. Maksudnya itu ya kalau saya nggak mulai dari sekarang kapan lagi, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kan. Makanya saya pada waktu saya memulai itu termasuk ya coba aja lah, istilahnya mulai saja dulu teman-teman. Nggak usah istilahnya khawatirkan masalah return, khawatirkan bagaimana cara shipping barang ke luar negeri. Itu teman-teman kalau masih pemula pasti ngalamin semua yang namanya ketakutan tersebut. Ternyata apa yang saya takutkan tuh nggak terjadi teman-teman. Nah itu yang saya dulu sempat ada penyesalan juga, kenapa nggak 2019 saya mulai di eBay kan, kenapa baru 2024. Ya saya masih bersyukur lah masih bisa istilahnya ada pengalaman di eBay, kemudian berjualan di eBay. Mungkin teman-teman yang istilahnya hanya sekedar menonton saja, yang dulu sama kayak saya pengennya berjualan di eBay tapi nggak ada referensi yang bisa dijadikan apa namanya ya patokan teman-teman. Kalau teman-teman dalam posisi yang sama pada saat itu ya teman-teman baik ikut kursus saja teman-teman. Ikut kursus yang ada di Udemy itu lengkap sekali, tapi ya memang di Udemy itu ya semua rata-rata kursusnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman ya kalau misalnya memang ya luangkan waktu lah. eBay.com kan semuanya kan pelanggan kita kan dari luar negeri semua teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu udah wajib dipelajari kalau teman-teman pengen bertransaksi internasional. Kalau misalnya mau mendapatkan dolar ya, tapi kalau mau mendapatkan rupiah ya Shopee aja teman. Nggak usah istilahnya berjualan di eBay. Dan lagi enaknya juga kalau misalnya di Shopee kan kita nggak terlalu ribet ya. Kita kalau misalnya punya akun pembeli, sering belanja di Shopee ya, kita juga bisa sekaligus buka toko di Shopee kayak gitu enaknya kalau di Shopee. Cuman ya memang ya ada perbedaan kurs ya. Kalau di barat itu kan mereka tuh punya daya beli, berapapun harganya kalau mereka udah cocok ya mereka akan beli. Kayak hari barusan saja kemarin saya mau mengirimkan barang lewat kantor pos itu berupa keju teman. Bayangkan ini saya pengirimannya ke Eropa, saya nggak akan sebut nama negaranya. Secara logika sebenarnya mereka banyak di Eropa sana keju, tapi kenapa dia misalnya mampir ke toko saya memesan istilahnya keju yang ada di Indomaret atau Alfamart, lalu saya kirim kejunya itu berupa kemasan lewat kantor pos. Nah itu adalah semuanya melalui proses ya teman, nggak secara singkat. Kalau ke teman-teman menganggap setelah ikut kursus teman-teman itu bisa langsung setelah dapat membeli, itu belum tentu teman, karena istilahnya ya saya bilang tadi kapan teman-teman mau memulai eBay-nya. Kalau misalnya teman-teman mulai eBay-nya itu belajar sekarang tapi baru prakteknya di 2025 2006 ya, setiap tahun tuh peraturan eBay berubah-ubah terus teman. Itu saja sih curhat saya pada waktu saya masih sebagai seller pemula. Jadi dua hal lagi menyebabkan ketakutan saya terbesar kenapa saya belum dulu tahun 2019 belum memulai eBay ya. Nah kalau misalnya teman-teman ada masukan, ada video yang ingin dibuatkan lagi, silahkan berkomentar saja di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.